Bagaimana dengan anggota keluarga yang berhutang terus? Kebiasaan berhutang sulit diubah, apalagi kalau orang itu nggak pernah belajar. Amsal 22 ayat 26 bilang gini, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung hutang. Ayat 27, mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Firman Tuhan berkata, jangan jadi penanggung hutang. Saya jadi ingat satu kali ada teman yang cerita bahwa dia meminjamkan kartu kreditnya untuk dipakai oleh temannya. Jangan pernah jadi penanggung hutang buat orang lain. Misalnya Anda menolong orang lain tapi Anda terpaksa ngutang sama teman yang lain. Kalau ada anggota keluarga yang seperti ini, punya kebiasaan berhutang kanan kiri, berhutang di tetangga, berhutang di warung, berhutang di keluarga besar, berhutang sana sini, jangan diberikan uang tapi berikan bantuan langsung. Seperti contoh, kalau dia sampai nggak punya uang untuk bayar tempat tinggal, lebih baik kita bantu sediakan tempat tinggal, kasih makan minum kebutuhannya sehari-hari. Kalau misalnya anak-anaknya sampai nggak bisa sekolah, ya kita bantu biaya uang sekolahnya, tapi jangan kasih uangnya ke orang tuanya, langsung bayar ke sekolahannya. Hutang merupakan tanggung jawab masing-masing. Kita bantu hidupnya tapi kita tidak bayarin hutangnya. Kebiasaan berhutang ini biasanya membuat orang pandai berdusta, mengarang cerita, drama, intinya supaya kita bisa diyakinkan dan memberikan belas kasihan. Kita akan jadi iba, jatuh hati, dan akhirnya meminjamkan uang kita. Kalau ada anggota keluarga yang punya kebiasaan berhutang, kasih itu mendidik. Orang yang punya kebiasaan berhutang ini sulit berubah. Ia bukan butuh pinjaman, tapi butuh pelajaran. Karena yang seperti ini biasanya akan terus berhutang sampai tua dan sulit berubah. Amsal 27 ayat 5 bilang gini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kalau kita mengasihi teman kita mengasihi keluarga kita. Kalau kita tahu dia punya kebiasaan yang buruk, yaitu suka berhutang kemana-mana, apalagi sampai nipu kanan kiri, bahkan memalsukan identitas, meminjam nama, dan lain sebagainya, dia telah merugikan orang banyak. Yang dibutuhkan itu bukan pinjaman, tapi pelajaran. Supaya dia jera dan berhenti merugikan orang lain. Kalau kita mengasihi mereka, firman Tuhan katakan teguran yang nyata-nyata, itu adalah bentuk kasih. Kawan memukul dengan maksud baik, sebagai teman tegur keras. Karena mereka butuh disadarkan atas kesalahan mereka. Kalau saya pribadi sarankan, jangan berikan pinjaman, tapi berikan pekerjaan. Tapi hati-hati, jangan sampai juga pekerjaan yang kita berikan malah disalahgunakan. Dimodalin modal usaha, diberikan usaha, malah dijual barangnya, dibawa pergi uangnya. Hati-hati dengan tipe orang yang punya kebiasaan berhutang ini, karena biasanya mereka punya gaya hidup yang keliru. Contoh, terlibat narkoba, uangnya habis terus, makanya hutang terus. Atau gaya hidup yang berlebihan, maunya mewah, tapi nggak sesuai dengan kemampuan. Mari kita belajar bijaksana. Jangan sampai kita pikir kita bantu orang, tapi kita sudah salah. Jangan jadi penanggung hutang.